Pagi ini kamu bangun, buka lemari, terus bingung mau pakai baju yang mana. Kamu foto deh 2 pilihan, kirim ke temen, tunggu jawabannya. Wajar banget kan? Nah sekarang coba bayangin, itu kejadian tiap hari untuk hampir semua hal. Bukan cuma baju, tapi juga apakah hari ini mau bawa payung, apakah tawaran kerja itu diambil, apakah hubungan ini harus dilanjutkan. Dan kalau orang yang biasa kamu tanya nggak bisa dihubungin, yang muncul itu bukan sekedar bingung, tapi panik luar biasa. Contoh baju dan payung tadi bukan Kak Erni yang bikin ya sahabat. Itu contoh yang ditulis langsung di DSM-5TR, buku panduan diagnosis gangguan mental, untuk menggambarkan satu kondisi yang hari ini kita bedah. Halo sahabat, balik lagi sama Kak Erni di segmen psikologi gangguan kepribadian. Ruang bertanya tanpa takut dihakimi dan belajar tentang pikiran manusia walau nggak harus punya gelar psikologi. Hari ini kita bahas Dependent Personality Disorder atau DPD. Dan ini salah satu topik paling rumit ya, kayaknya yang pernah Kak Erni siapin. Bukan karena teorinya berat, tapi karena garis antara gangguan dan budaya kita sehari-hari itu di sini tipis banget. Yuk, kita bahas. Sebelum masuk, 2 catatan penting. Pertama, video ini edukasi, bukan alat diagnosis. Nggak ada satupun dari kita, termasuk Kak Erni, yang bisa mendiagnosis diri sendiri atau orang lain dari video 10 menit. Diagnosis gangguan kepribadian itu butuh observasi jangka panjang oleh profesional. Dan menurut sumber-sumber yang Kak Erni pakai, sering butuh beberapa kali pertemuan. Kedua, kalau nanti kalian ngerasa, oh ini gue banget ya, tolong tahan dulu kesimpulannya sampai bagian tengah video. Karena ada satu bagian yang justru menjelaskan kenapa perasaan itu mungkin muncul pada banyak dari kita. Dan kenapa itu belum tentu berarti apa yang kalian pikirkan. Oke, coba kita mulai dari definisinya ya. DPD itu adalah pola kebutuhan yang meresap dan berlebihan untuk diurus orang lain. Yang berujung pada perilaku tunduk, menempel, dan ketakutan intens akan perpisahan. Polanya itu mulai muncul sejak dewasa awal dan hadir di berbagai konteks hidup, bukan cuma satu situasi. Tapi inti sesungguhnya itu bukan pada perilakunya. Intinya ada di keyakinan yang melandasi perilaku itu, yaitu keyakinan bahwa diri sendiri itu nggak mampu berfungsi dengan layak tanpa bantuan orang lain. Diri sendiri dipandang lemah dan nggak cakap, sementara orang lain itu dipandang kuat dan kompeten. Simonelli dan Perlin 2017 menekankan pembedaan yang penting ya. Bahwa ketergantungan yang sehat itu ada dan memang fungsional buat manusia. Yang jadi gangguan adalah ketika ketergantungan itu maladaptif, menimbulkan penderitaan, dan merusak fungsi hidup. Sejarahnya menarik ya, karena DPD ini butuh waktu lama untuk diakui berdiri sendiri. Jadi bahkan gangguannya pun butuh waktu lama untuk berdiri sendiri. Ya, mohon maaf, ini pemikiran yang muncul tiba-tiba aja. Menarik. Akarnya ada di psikoanalisis. Freud mengaitkan pola dependen dengan fiksasi pada tahap oral. Lalu di DSM edisi pertama tahun 1952, DPD ini bahkan belum jadi diagnosis tersendiri. Dia cuma dianggap subtipe dari kepribadian pasif-agresif. Baru pada DSM-3 tahun 1980, DPD resmi jadi kategori diagnosis yang terpisah. Dengan inti berupa penyerahan keputusan hidup ke orang lain, menomorduakan kebutuhan sendiri, dan kurangnya rasa percaya diri. Nah, ingat tanggal 1980 ini ya, karena nanti di bagian akhir kita akan lihat bahwa perjalanan pengakuan itu belakangan justru berbalik arah. Sekarang kriteria formalnya menurut DSM-5TR ya. Seseorang itu harus memenuhi minimal 5 dari 8 kriteria berikut. 1. Sulit membuat keputusan sehari-hari tanpa nasihat dan penenangan berlebihan dari orang lain. 2. Butuh orang lain mengambil tanggung jawab atas sebagian besar area penting hidupnya. 3. Sulit menyatakan ketidaksetujuan karena takut kehilangan dukungan. 4. Sulit memulai proyek atau melakukan sesuatu sendiri. Bukan karena malas, tapi karena nggak percaya pada penilaian dan kemampuan dirinya. 5. Rela melakukan hal-hal yang gak menyenangkan demi mendapat pengasuhan dan dukungan. 6. Merasa gak nyaman atau tidak berdaya saat sendirian. 7. Mendesak mencari hubungan baru sebagai sumber perawatan begitu hubungan dekat berakhir. Dan 8.
terus-menerus dihantui ketakutan akan ditinggal untuk mengurus diri sendiri. Nah, ada satu detail yang menurut Kearney sering terlewat ya. Di kriteria ketiga, DSM itu menambahkan catatan khusus. Jangan masukkan ketakutan yang realistis akan pembalasan. Jadi kalau seseorang nggak berani membantah karena pasangannya itu memang kasar dan berbahaya, itu bukan gejala gangguan ya, atau gejala gangguan kepribadian DPD ini. Itu respons wajar terhadap situasi yang memang mengancam. Dari 8 kriteria dengan syarat minimal 5 itu, Disney 2013 mencatat sesuatu yang bikin Kearney berhenti sebentar tuh waktu bacanya. Ada 93 kemungkinan kombinasi gejala yang berbeda. Artinya, 2 orang bisa sama-sama memenuhi diagnosis DPD, tapi tampil dengan wajah yang sangat berbeda. Nggak ada satu potret murni tentang bagaimana DPD itu terlihat. Ini yang disebut heterogenitas diagnostik. Dan ini juga salah satu alasan kenapa gangguan kepribadian ini susah banget diteliti. Sebelum lanjut, Kearney mau bongkar satu kesalahpahaman paling umum ya, bahwa DPD itu sama dengan manja atau malas. Justru sebaliknya, DSM-5-TR itu menjelaskan orang dengan DPD sebenarnya bisa berfungsi cukup baik kalau diberi keyakinan bahwa ada orang lain yang mengawasi dan menyetujui. Jadi kemampuannya tuh ada, yang nggak ada adalah keberanian mempercayainya. Dan ini bagian yang paling bikin merinding ya kalau buat Kearney ya. DSM itu mencatat pada sebagian orang dengan DPD ada ketakutan untuk menjadi atau terlihat lebih kompeten. Kenapa? Karena mereka percaya kalau mereka terlihat mampu, orang lain itu akan berhenti membantu lalu meninggalkan mereka. Jadi ada situasi di mana seseorang secara nggak sadar menahan kemampuannya sendiri demi mempertahankan hubungan. Dan karena mereka terus mengandalkan orang lain, mereka jadi nggak pernah benar-benar belajar keterampilan hidup mandiri, yang pada akhirnya justru mengukuhkan ketergantungan itu sendiri. Sekarang soal angka, dan di sini Kearney mau jujur soal satu hal ya, yaitu sumber-sumbernya nggak seragam. DSM-5-TR dan tinjauan State Pearls oleh Hansen, Thomas, dan Tirico 2024 menyebut prevalensi DPD itu di populasi umum sekitar 0,5 sampai 0,6%. Sementara Simonelli dan Perlin 2017 menyebut rentang yang lebih lebar tuh, yaitu 0,419 sampai 2%. Nah, perbedaan ini kemungkinan besar berasal dari metode dan instrumen yang berbeda antar studi. Jadi anggap aja gambarannya adalah ini termasuk gangguan kepribadian dengan prevalensi terendah lah ya di populasi umum. Nah, tapi begitu masuk ke setting klinis, angkanya itu justru melonjak drastis. Simonelli dan Perlin mencatat 10-25% pada pasien rawat inap dan sampai 47% pada pasien rawat jalan. Ada juga pola usia yang menarik ya dari State Pearls ya, di mana prevalensinya 0,9% pada rentang usia 18-29 dan turun jadi 0,3% pada usia di atas 65. Dari mana asalnya? Ya jawabannya seperti biasa di psikologi, nggak tunggal. Dari sisi biologis, Simonelli dan Perlin 2017 tuh menyebut kontribusi genetik sekitar 30% ya, jadi ada faktor turunan. State Pearls menambahkan lapisan temperamen, dan ini penjelasan yang menurut Kearney paling elegan tuh. Ada 4 sifat temperamen yang dipakai, yaitu harm avoidance atau penghindaran biaya, novelty seeking atau pencarian kebaruan, reward dependence atau ketergantungan pada imbalan sosial, dan persistence atau kegigihan. Nah, profil DPD itu adalah kombinasi khas. Adanya harm avoidance tinggi, jadi dia cenderung takut pada ketidakpastian dan menghindari hal asing. Novelty seeking-nya rendah, jadi kurang dorongan mencoba hal baru. Reward dependence-nya tinggi, jadi sangat butuh persetujuan orang lain. Dan persistence-nya rendah, jadi mudah frustrasi saat harus bertahan sendirian. Nah, coba gabung keempatnya deh. Takut pada yang nggak pasti, enggan menjelajah hal baru, sangat butuh restu, dan cepat lelah saat bertahan sendiri. Jadi ketergantungan di sini tuh bukan lagi pilihan yang aneh ya, tapi jadi jalan keluar yang paling masuk akal. Selain faktor nature tadi, ada juga faktor nurture ya, atau faktor pengasuhan. Nah, dan menurut Kearney ini bagian yang paling perlu bikin kita, terutama sebagai orang tua tuh mikir.
Menurut Disney 2013, ada dua pola asuh yang sama-sama berujung ke tempat yang sama, walaupun kelihatannya berlawanan. Yang pertama, orang tua yang terlalu protektif. Pesan yang tertanam di situ adalah, kamu rapuh, kamu nggak akan selamat tanpa bantuan. Yang kedua, orang tua yang otoriter. Pesan yang tertanam adalah, cara paling aman bertahan hidup adalah menurut pada orang yang lebih kuat. Yang satu bilang, kamu nggak mampu, yang satu bilang, kamu nggak boleh. Hasilnya sama, anak nggak pernah dapat kesempatan melatih otonomi. Disney juga mencatat temuan yang cukup mencolok ya, bahwa riwayat gangguan kecemasan perpisahan di masa kecil itu dikaitkan dengan peningkatan risiko DPD ini sampai hampir 10 kali lipat. Selain itu, penyakit fisik kronis di masa kanak-kanak, terus gaya kelekatan yang penuh ketakutan itu juga jadi prediktor yang kuat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang di awal tadi Kak Erni sebutkan ya. Dan menurut Kak Erni, inilah bagian paling penting dari video ini buat kita yang tinggal di Indonesia. Kenapa budaya kita sehari-hari bisa membuat gangguan kepribadian ini seolah sama atau kayak biasa aja gitu? DSM-5-TR itu punya bagian khusus bernama Culture Related Diagnostic Issues. Dan isinya kurang lebih begini. Sejauh mana perilaku dependen dianggap wajar, itu sangat bervariasi antar kelompok usia dan sosiokultural. Perilaku dependen hanya boleh dianggap sebagai ciri gangguan kalau jelas-jelas melampaui norma budaya tersebut. DSM bahkan secara eksplisit memperingatkan bahwa penekanan pada kepasifan, kesopanan, dan sikap hormat itu adalah karakteristik sebagian masyarakat dan itu bisa keliru ditafsirkan sebagai gejala DPD. Coba resapi sahabat, meminta restu orang tua sebelum mengambil keputusan besar, mengalah demi menjaga keharmonisan keluarga, sungkan menyatakan ketidaksetujuan pada yang lebih tua, menempatkan kebutuhan keluarga di atas kebutuhan pribadi. Di banyak konteks itu bukan patologi, tapi nilai yang berkembang di masyarakat. Dan memang baik Disney 2013 atau Simonelli dan Caroline 2017 mencatat bahwa individu dari budaya kolektivis itu cenderung menunjukkan lebih banyak perilaku dependen. Ya mungkin seperti kita orang Indonesia ya. Artinya ini bisa berbeda-beda dalam beda budaya. Budaya barat yang menekankan kemandirian itu cenderung memandang ketergantungan sebagai masalah. Sementara masyarakat kolektivis justru menghargai kohesi. Selain itu, Disney memberikan satu catatan tambahan ya yang menurut Kak Erni sangat relevan buat generasi kita. Tekanan psikologis terbesar itu justru sering muncul saat terjadi benturan budaya. Misalnya ketika seseorang dengan orientasi kolektivis itu pindah dan hidup di lingkungan yang sangat individualis gitu. Kalian yang lagi merantau atau kerja di lingkungan dengan kultur yang beda banget sama rumah, mungkin paling paham tuh rasanya berdiri di antara dua norma yang bertentangan ini. Di rumah dituntut untuk nurut dan menjaga keharmonisan, tapi di tempat baru itu dituntut harus serba mandiri dan dominan. Seringkali benturan inilah yang bikin tekanan emosionalnya makin berasa. Tapi Kak Erni juga nggak mau kita berhenti di kesimpulan yang terlalu nyaman ya, seolah semua ini cuma soal perbedaan budaya dan nggak ada yang perlu dikhawatirkan. DSM sendiri memberi pembeda yang cukup tegas. Yang dimaksud gangguan kepribadian dependen itu adalah ketidakmampuan membuat keputusan yang meresap, perasaan tersubordinasi yang terus-menerus, hilangnya inisiatif, dan penjarakan sosial, jadi menjarak atau menjauh secara sosial yang jauh melampaui norma kesopanan biasa. Jadi garisnya kira-kira begini, menghormati orang tua itu nilai, tapi sampai nggak bisa memutuskan apapun sendirian, sampai hidup kamu terhambat, itu bukan cuma nilai, tapi udah gangguan. Sekarang coba kita bongkar mitos kedua ya, bahwa orang dengan DPD itu pasif. Disney 2013 itu justru menunjukkan sebaliknya. Mereka tuh bisa sangat aktif dan fleksibel demi mempertahankan hubungan pengasuhan, artinya kebutuhan untuk diasuh ya. Ada beberapa strategi yang teridentifikasi. Suplikasi, yaitu menonjolkan kelemahan diri. Ingratiasi, yaitu membuat diri sedemikian menyenangkan dan berjasa sehingga sulit ditinggalkan. Dan yang paling berat, intimidasi, termasuk mengancam menyakiti diri sendiri. Menariknya lagi, mereka itu sering punya kepekaan tinggi dalam membaca isyarat sosial halus seperti ekspresi wajah.
sebagai kemampuan yang dipakai untuk memaksimalkan peluang mendapatkan perawatan. Jadi gambarannya bukan orang yang diam pasrah, tapi orang yang bekerja sangat keras secara sosial untuk memastikan dirinya nggak ditinggalkan. Sekarang apa bedanya dengan gangguan lain? Karena ini sering ketuker ya. Dengan avoidant personality disorder yang pernah kita bahas, dua-duanya tuh sama-sama merasa nggak adekuat ya, atau merasa nggak memenuhi syarat, nggak memadai, cukup gitu, atau nggak merasa layak gitu. Dan sensitif terhadap kritik ya, dua-duanya sama. Bedanya itu ada di arah geraknya. Kalau DPD dia mencari dan mempertahankan koneksi, sementara AVPD itu menarik diri sampai dia yakin akan diterima. Disney merumuskannya dengan bagus tuh. Yang satu cemas kalau sendirian, yang satu menghindar karena takut ditolak. Nah, kalau dengan borderline personality disorder, dua-duanya sama-sama takut ditinggalkan. Bedanya ada di reaksinya. Menurut DSM, individu dengan BPD itu bereaksi dengan kehampaan emosional, kemarahan, dan tuntutan. Sementara individu dengan DPD bereaksi dengan makin ngalah, makin tunduk, dan mendesak mencari hubungan pengganti. Dan kalau dibandingkan dengan gangguan kecemasan perpisahan pada orang dewasa atau Adult Separation Anxiety Disorder atau ASAD, nah ASAD itu khawatir pada keselamatan orang yang dicintainya. Sedangkan DPD khawatir pada ketidakmampuan dirinya sendiri untuk mandiri. Nah sekarang kita masuk ke drama yang terjadi di dunia diagnosis ya. Dan ini yang bikin topik DPD ini jadi sangat aktual. Tahun 2013, DSM-5 itu memperkenalkan model alternatif bernama AMPD atau Alternative Model for Personality Disorder atau model alternatif untuk gangguan kepribadian. Yang melihat gangguan kepribadian itu bukan sebagai kategori ada atau tidak ada, tapi sebagai kombinasi gangguan fungsi diri dan sifat-sifat patologis. Dan di model baru itu, DPD dikeluarkan dari DSM. Alasannya, prevalensinya rendah dan validitas diskriminannya kurang, alias sulit dibedakan dari gangguan lain lah ya. Nah, di situ banyak ahli yang protes. Argumen tandingannya adalah dari McClintock dan McCarrick 2017 yang menyatakan bahwa biaya kesehatan yang terkait DPD itu justru lebih tinggi kok dibanding gangguan antisosial atau obsesif kompulsif. Padahal kedua gangguan kepribadian yang itu tetap dipertahankan. Dan gak berhenti di situ, ICD-11 tahun 2022 tuh malah melangkah lebih jauh lagi dengan menghapus seluruh kategori gangguan kepribadian yang lama dan menggantinya dengan satu diagnosis tunggal berjenjang dari ringan sampai berat, lalu dilengkapi sifat-sifat maladaptif. Jadi DPD yang butuh waktu sampai 1980 untuk diakui berdiri sendiri, sekarang terancam kehilangan tempatnya lagi. McClintock dan McCarrick 2017 itu mencoba menguji ini secara empiris ya. Dan hasilnya menurut Kearney justru yang paling jujur menggambarkan kerumitannya. Mereka melibatkan 194 mahasiswa dan menguji apakah DPD bisa diwakili oleh sifat-sifat patologis dalam sistem baru. 3 sifat yang diteorikan sebagai inti DPD itu memang terkonfirmasi, kecemasan, ketundukan, dan ketidakamanan perpisahan. Ketiganya sama-sama menjelaskan sekitar 30% variasi gejala DPD. Nah, tapi ada masalah besar nih. Ketiga sifat itu ternyata juga berhubungan sangat kuat dengan gejala AVPD, hampir sama kuatnya. Jadi masalah susah dibedakan itu memang nyata, bukan karangan. Tapi meski begitu, peneliti itu menemukan titik pembeda yang halus. AVPD punya tambahan di domain detachment atau detachment ya, seperti menarik diri dan anhedonia. Anhedonia itu artinya kehilangan kemampuan untuk merasakan kenikmatan ya dari hal-hal yang biasanya dinikmati. Sementara DPD itu lebih murni berpusat pada afek negatif dalam konteks hubungan interpersonal. Jadi maksudnya penderita DPD itu justru sebaliknya dari AVPD. Mereka nggak menarik diri atau kehilangan minat sosial. Masalah emosional mereka murni berputar di dalam hubungan itu sendiri, yaitu rasa cemas dan takut luar biasa kalau sampai kehilangan atau ditinggalkan oleh orang yang mereka andalkan. Kesimpulan peneliti adalah DPD tetap punya profil yang cukup jelas untuk dipertimbangkan kembali dalam sistem diagnosis masa depan. Tapi pertanyaan yang lebih penting daripada apakah DPD layak masuk buku panduan adalah kenapa ini penting? Dan jawabannya ada di konsekuensinya yang serius.
Disney 2013 dan Stadtpearls itu mencatat beberapa hal. Yang pertama, risiko jadi korban. Orang dengan DPD itu berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan dalam hubungan karena mereka cenderung mentoleransi situasi kasar demi menghindari ditinggalkan. DSM itu bahkan menyebut mereka bisa membuat pengorbanan diri yang luar biasa besar. Yang kedua, dan ini yang paling sering terabaikan ya, soal gender. DPD lebih sering didiagnosis pada perempuan. Ya, sebagian kritikus berpendapat kriterianya itu mungkin bias dan cenderung mematologikan peran tradisional perempuan. Tapi Disney mencatat sisi lain yang jarang dibicarakan, yaitu pada laki-laki, bahwa manifestasinya itu bisa sangat berbeda. Rasa takut kehilangan bisa memicu kemarahan dan kekerasan. Stadtpearls juga mencatat laki-laki dengan ciri dependen itu punya risiko lebih tinggi melakukan KDRT ya, atau kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, dan ini perlu kita sebut dengan hati-hati, baik Disney maupun Stadtpearls mencatat peningkatan risiko tindakan menyakiti diri, terutama ketika sebuah hubungan penting berakhir. Nah, ini justru alasan terkuat kenapa kondisi ini nggak boleh dianggap sepele dan kenapa dukungan profesional itu penting. Kabar baiknya ada di bagian terapi. Menurut Disney 2013, penderita DPD itu sering dianggap sebagai klien yang relatif paling mudah diajak bekerja sama di kelompoknya. Karena sifat kooperatif mereka dan kemampuan membentuk aliansi yang kuat dengan terapis. Terapi kognitif efektif untuk merestrukturisasi keyakinan bahwa diri mereka lemah. Tapi di situ juga letak jebakannya, dan ini paradoks yang menurut Carrie sangat manusiawi ya. Klinisi harus waspada agar pasien nggak justru jadi terlalu bergantung pada mereka. Dan bisa terjadi kesulitan besar saat terapi harus diakhiri. Coba rasakan ironinya deh. Kualitas yang membuat mereka mudah diterapi, yaitu kepatuhan dan keinginan menyenangkan, adalah kualitas yang sama yang jadi inti masalahnya. Terapi untuk DPD pada dasarnya itu kan adalah upaya membangun kemandirian lewat sebuah hubungan yang sifatnya menolong. Jadi jangan sampai justru yang terjadi sebaliknya. Nah, soal obat sampai sekarang belum ada obat yang disetujui khusus untuk DPD ya. Yang bisa dilakukan pada akhirnya adalah menangani kondisi penyerta seperti kecemasan atau depresi. Jadi kalau kita rangkai semuanya begini, DPD itu bukan soal manja, tapi merupakan keyakinan mendalam tentang ketidakmampuan diri yang dibangun dari kombinasi temperamen bawaan, pengasuhan yang entah terlalu melindungi atau terlalu menekan, dan seringkali pengalaman awal yang bikin dunia terasa terlalu besar untuk dihadapi sendirian. DPD juga bukan sekedar pasif, ada kerja keras sosial di baliknya untuk memastikan seseorang tetap ada di sana, melindungi dan menyertainya. Dan yang paling penting buat kita di sini, DPD nggak bisa dinilai lepas dari konteks budaya. Menghormati keluarga, mengalah demi keharmonisan, sungkan membantah, itu bukan gejala. Yang jadi persoalan adalah ketika kemampuan memilih untuk dirimu sendiri benar-benar hilang. Dan hidup kamu jadi terhambat karenanya. Itu gangguan. Sahabat, Carrie mau tutup dengan satu pikiran ya. Kalau ada satu hal yang bikin Carrie terus kepikiran dari semua bacaan ini, itu adalah temuan tadi tuh, soal ketakutan untuk terlihat kompeten. Bahwa ada orang yang secara nggak sadar mengecilkan dirinya sendiri, karena percaya kalau dia terlihat kuat, orang-orang akan pergi. Dan mungkin disitulah letak pesan paling penting buat kita semua, terlepas dari ada atau enggaknya diagnosis ya. Kalau ada orang di sekitar kita yang selalu bertanya sebelum memutuskan, selalu mengalah, selalu minta maaf duluan, hal paling berarti yang bisa kita lakukan itu bukan bilang, makanya mandiri dong. Tapi menunjukkan berulang kali dan dengan konsisten bahwa mereka nggak akan kita tinggalkan ketika mereka mulai berani berdiri sendiri. Karena buat sebagian orang, kemandirian itu terasa seperti risiko kehilangan. Dan hanya rasa aman yang bisa membuat risiko itu terasa layak untuk diambil. Artinya, mereka baru akan berani belajar berdiri sendiri ketika mereka tahu pasti bahwa kemandirian itu tidak akan membuat kita pergi. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, di konteks Indonesia, di mana sebenarnya garis antara menghormati keluarga dengan kehilangan kemampuan memutuskan untuk diri sendiri? Kayaknya beneran penasaran sama jawaban kalian. Karena ini pertanyaan yang bahkan para ahli pun masih memperdebatkannya. Tulis di kolom komentar ya. Yuk, kita diskusi sehat di sana.
Dan kalau ada bagian dari video ini yang terasa terlalu dekat dengan pengalaman kalian sendiri, tolong jangan buru-buru mendiagnosis diri ya. Ngobrol deh sama profesional yang bisa melihat gambaran utuhnya. Itu jauh lebih berguna daripada kesimpulan yang kita ambil sendiri. Kalau ruang belajar kita hari ini bermanfaat, share ke teman kamu yang suka banget sama psikologi ya. Yuk, kita saling menguatkan dan memperluas empati. See you, love you all. Mwah.